Jumpa lagi dengan Ori Jawa Channel. Kita lanjutkan di video yang lalu. Kita punya dengan Mas Ian. Ini salah satu kebetulan beliau pendidik, kemudian juga pelestari budaya. Dan di video yang terdahulu, video pertama, Mas Ian juga ternyata beliau ini juga menjadi salah satu anggota dari Abdi Dalem Keraton Jakarta. Kita akan dengar cerita dari Mas Ian terkait dengan kenapa kok kemudian bisa menjadi Abdi Dalem dan apa yang dilakukan di sana, tugasnya apa dan sebagainya, cerita sebagai Abdi Dalem Keraton Jakarta. Itu Mas Ian. Jadi kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita masih seputar tentang budaya Jawa. Mas Ian saat ini ternyata menjadi Abdi Dalem Keraton. Mungkin bisa cerita Mas Ian apa yang latar belakang dulu kemudian tertarik menjadi Abdi Dalem dan sudah berapa lama? Mas Ian. Baik, terima kasih para pemirsa. Di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan latar ataupun motivasi saya menjadi Abdi Dalem Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Jadi awal niat saya muncul untuk menjadi Abdi Dalem itu ya berkaitan dengan budaya. Karena waktu itu saya mencermati, melihat di sekitar atau di masyarakat sekitar saya itu berkaitan dengan budaya itu sudah mulai pudar. Mereka seperti tidak mau untuk nguri-uri atau melestarikan. Nah, sehingga saya muncul motivasi atau semangat, saya ingin mendaftarkan Abdi Dalem. Sehingga dengan saya mendaftarkan Abdi Dalem atau menjadi Abdi Dalem, itu lebih tahu, lebih paham berkaitan dengan budaya Yogyakarta, sehingga nantinya dengan ilmu yang saya dapatkan di keraton, saya sampaikan kepada masyarakat sehingga bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya kita nguri-uri ataupun melestarikan budaya Jawa. Ya, jadi itu juga berawal dari sebuah kegelisahan juga. Jadi kemudian mengambil punya keyakinan ini harus belajar langsung di sumbernya ya. Belajar langsung pada sumbernya, bahkan kemudian menjadi pelaku di situ. Nah, dengan harapan nanti apa yang dia sampaikan memang betul-betul punya pahami ya. Orang mencari ini yang katanya tapi tahu Nah, kemudian Mas Ian, dulu ketika masuk tahun berapa itu Mas Ian? Saya masuk jadi Abdi Dalem itu sekitar awal 2007 sampai sekarang. Udah 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun Pak. Tapi walaupun kelihatannya 15 tahun itu menurut saya kok masih belum lama, karena di keraton itu banyak yang pengabdinya itu ada yang 40 tahun, 30 tahun dan sebagainya. 15 tahun yang lalu ternyata sudah menjadi Abdi Dalem Keraton. Waktu itu karena kan di sini juga tidak ada tuh Abdi Dalem Keraton sebelum Mas. Iya, tidak ada. Itu yang yang menjadi misteri bagi saya. Iya. Karena kalau misalnya menjadi karyawan PT KAI ya kebetulan karena tetangganya ada yang bekerja di sana, kemudian di sana lah ini di daerah sini nih Mas Ian ini di Pedukan Bantarjo di Kelurahan Bangunjepto. Jadi tidak ada sebelumnya yang menjadi Abdi Dalem. Iya, betul sekali. Terus waktu itu daftarnya gimana Mas yang ceritanya? Ya, jadi memang di lingkungan saya ini tidak ada yang menjadi Abdi Dalem dan saya juga bukan keturunan dari Abdi Dalem. Karena memang kalau dulu seseorang yang menjadi Abdi Dalem itu harus keturunan dari keraton atau keturunan Abdi Dalem itu sendiri. Jadi namanya nunggak semi, menggantikan kakeknya atau menggantikan ayahnya. Nah, karena saya itu sangat semangat dan mantap untuk menjadi Abdi Dalem, maka memang waktu itu prosesnya agak panjang Pak. Jadi
saya suan ke keraton atau saya berkunjung ke keraton mencari informasi berkaitan tentang pendaftaran diri menjadi abdi dalam. Ternyata di sana itu tidak ada. Kalau mau menjadi abdi dalam itu harus ada yang membawa atau harus ada yang tanggung jawab. Itu aturan dulu. Nah, kemudian saya beberapa kali berkunjung ke sana, itu kemudian bertemu dengan istri dari KRT atau Kanjeng Raden Tumenggung Danukusumo. Beliau adalah cucu HB8. Nah, kemudian karena saya menyampaikan keriusan saya untuk menjadi abdi dalam, kemudian oleh beliau, yaitu oleh istri Kanjeng Raden Tumenggung Danukusumo, itu saya dikenalkan oleh KRT Danukusumo. Nah, kemudian saya ditanteng, mantap. Nah, kemudian setelah itu saya membuat surat pendaftaran. Nah, dan alhamdulillah saya diterima di Keraton Yogyakarta dari awal tahun 2017. Wah, itu ya. Jadi ya dikatakan kalau yang sudah namanya rezeki itu jalan datang terbuka. Sesuatu yang datang pertama keraton ya, karena tidak dibuka lowongan kok berani tanya saking semangatnya gitu Pak. Misalnya tidak buka lowongan Pak, mau daftar itu kan sesuatu yang luar biasa. Ya, dan akhirnya saat itu kemudian bisa diterima sampai sekarang. Iya, diterima. Ya. Kemudian kalau saat ini Mas ya. Karena sudah menjadi abdi dalam keraton, apakah kemudian juga diparingi apa ya namanya? Saya pernah dengar itu namanya pusoko asmo. Karena sekarang sudah menjadi bagaimanapun juga tas kelasnya di mana, kastanya di mana, strukturnya di mana, menjadi bagian dari keluarga besar Keraton Ngayogyakarta. Apa kemudian ada bentuk apa ya tanda bahwa Mas Ian ini juga menjadi keluarga besarnya keraton, misalnya ganti nama atau apa itu? Alhamdulillah berkaitan baik itu nama ataupun kepangkatan dari Keraton Yogyakarta. Apabila abdi dalam mengabdi di Keraton Yogyakarta, maka akan yang pertama itu diberikan kepangkatan. Jadi nanti berapa tahun abdi dalam itu mengabdi itu step by step ada kepangkatannya Pak. Kenaikan pangkat. Kemudian untuk nama memang peranatan atau aturan di Keraton Yogyakarta bagi abdi dalam yang menjadi abdi dalam di Keraton Yogyakarta maka akan diberikan namanya Asmo Dalem atau yang memberikan Karso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Alhamdulillah saya diberi nama dan pangkat Mas Bekal Sepuh Windu Puji Lumakso. Windu Puji Lumakso, nggih leres. Namanya Bekal ya? Iya, Bekal Sepuh nggih. Bekal Sepuh. Nggih. Wah, itu ya. Jadi cukup ya. Itu mungkin juga syarat makna ya. Nama itu ada maknanya atau kita nggak tahu ya? Sebenarnya kalau untuk nama itu setiap kantor atau setiap tepas itu memiliki ciri nama masing-masing. Oh, jadi bagian-bagian setiap bagian-bagian itu jadi memiliki ciri khas masing-masing. Karena saya di tepas Kawadanan Ageng Puro Rakso, kemudian di Regol Kepuro, dan saya nyambi di Kanayakan. Nah, maka diberi nama atau diparingi asmo Windu Puji Lumakso. Oh, ternyata itu ya. Jadi di keraton sendiri betul-betul ada tatanan seperti itu. Dan ini mungkin kita masyarakat tidak banyak yang tahu. Jadi masing-masing bagian punya ciri khas di nama. Berarti kalau misalnya teman-teman kita yang jadi abdi dalam pasti tahu ya. Oh, ini namanya ini dari kantoran ini. Ngoten niku leres. Tapi kan nanti belakang nama dari ciri kantor tersebut berbeda semua. Semama dari Kanayakan itu memakai nama Windu, tetapi nanti ada Windu Atmojo, Windu Puji Lumakso, Windu Mulyo atau apa itu beda.
Kalau Purworakso ya nanti sumama di Regol Gepuro nama depannya menggunakan Dipo atau Purakso atau Mangku begitu. Ya, tentunya ini sebenarnya tidak akan cukup waktu kita untuk mengupas habis tentang itu, tapi itulah mungkin lain waktu nanti kita bisa bincang-bincang lagi Mas Ian terkait dengan itu. Kemudian yang saya tanyakan lagi Mas Ian, kalau kondisi saat ini, apakah masyarakat umum, atau misalnya saya misalnya, kan sama dengan Mas Ian juga tidak punya terah apapun dengan yang di keraton kan. Apakah masyarakat umum sampai untuk saat ini juga masih bisa, misalnya nanti ada yang berminat, wah saya juga nanti sinau tentang budaya Jawa langsung ke sumbernya di keraton, apakah masih dibolehkan itu Mas? Iya. Mohon maaf untuk abdi dalam, tentunya kalau ada masyarakat yang mungkin memiliki niat untuk jadi abdi dalam di Keraton Yogyakarta, insya Allah semua warga atau semua masyarakat bisa mendaftarkan diri menjadi abdi dalam. Dan di Keraton Yogyakarta itu berkaitan dengan abdi dalam itu kan dibagi menjadi beberapa bagian Pak. Contohnya abdi dalam keprajuritan, berarti di situ nanti tugasnya sebagai prajurit Keraton Yogyakarta. Ada yang menjadi juru kunci, ada yang bertugas di dalam keraton, ada yang tugasnya di bidang kesenian ataupun budaya. Nanti tergantung minatnya dan basicnya. Kalau seumpama Pak Eko ya, wah Pak Eko ini pandai dalam atau pintar nembang. Nah ini nanti masuknya di Krido Mardowo, karena Krido Mardowo membawai bagian seni dan budaya. Tapi intinya boleh ya? Boleh, setiap warga ataupun masyarakat boleh mendaftarkan diri menjadi abdi dalam dengan syarat bahwa di Keraton Yogyakarta ada lowongan abdi dalam. Ya, berarti nanti ya siapa tahu ya teman-teman semuanya ada yang berminat, nanti ya bisa datang langsung. Kalau ke keraton berarti langsung kemana? Itu. Jadi nanti untuk sumama, mohon maaf, ketika kita mau menjadi abdi dalam atau mendaftarkan, kita ke humas dulu. Ya, nanti kita bisa bertanya di depan atau di wilayah atau lingkup keben. Di sana ada namanya tepas pariwisata. Nah, di sana kita bisa menyampaikan tujuan kita datang ke Keraton Yogyakarta, mau berwisata atau memiliki tujuan lain. Nah, nanti sumama saya mau mendaftarkan diri menjadi abdi dalam. Nah, nanti oleh tepas pariwisata akan diarahkan, oh ini kantornya ini, oh kalau di Krido Mardowo kantornya ini, kalau Pengulon ini kantornya di sini. Oh ya, artinya ya ada lah nanti kalau misalnya teman-teman semuanya ada yang berminat, silahkan bisa langsung ke keraton, karena di sana sudah bagian yang ngurus itu ada. Ada gitu. Ya, sebelum ke sana, nih mungkin juga teman-teman yang mengikuti video saya atau melihat video kita ini bertanya-tanya, apa tuh sebetulnya yang akan didapatkan oleh seorang abdi dalam? Dan menurut saya misalnya Mas Yagib, digaji berapa itu? Ya, kalau mungkin bisa diceritakan ini. Terima kasih. Baik, kalau untuk gaji abdi dalam itu saya tidak bisa menyampaikan nominalnya, tapi ya jauh dari seperti gaji-gaji pegawai pada umumnya, karena mohon maaf, yang namanya abdi dalam itu adalah bentuk sebuah pengabdian dengan keikhlasan hati masing-masing yang ingin menjadi abdi dalam. Jadi mohon maaf, seperti almarhum Mbah Marijan itu menjadi abdi dalam juru kunci Merapi, itu juga gajinya tidak seberapa, tetapi karena dengan keikhlasan maka muncullah tanggung jawab. Nah, kemudian apa toh yang didapatkan dari keraton? Kalau menurut saya sendiri atau saya pribadi, yang pertama adalah ilmu. Dengan menjadi abdi dalam, kita akan tahu atau paham ilmu budaya, kemudian ilmu subosito atau unggah-ungguh, bagaimana cara kita berbicara dengan yang lebih tua dan sebagainya. Kemudian melatih pribadi kita
menjadi orang yang lebih ikhlas karena bentuk sebuah pengabdian. Dan juga di keraton itu diantaranya yang dicari adalah ketentraman. Kalau kita ikhlas, kita akan mendapatkan ketentraman batin. Begitu Pak. Diantaranya itu yang didapatkan kalau menjadi abdi dalam. Oke, jadi itu ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman ada yang kemudian berniat dan berminat, jangan kemudian pikirannya melihat nominal uangnya. Ya jelas nominalnya tidak sebesar yang nama besar. Ini abdi dalam keraton pasti gajinya banyak, tidak. Karena ternyata ada gaji yang lebih besar yang tidak berupa uang. Mas Yan sampaikan, Mas Yan juga sudah merasakan tentunya dengan pengalaman 15 tahun dari kehidupan sehari-hari. Mas Yan merasakan mungkin lebih tenang, orang kemerusuh, tidak emosional. Kemudian juga tahu bisa menilai hal seperti sikap perilaku itu tidak pas, tidak sesuai. Itu ternyata nilainya mungkin tidak bisa dinilai dengan uang, Mas. Iya, laras. Itu yang utama. Supaya mohon maaf kita punya uang banyak tetapi hati ini tidak tentram, tentunya uang itu tidak akan bermakna. Nah, itulah makna abdi dalam, itu sebuah pengabdian, baik pengabdian secara lahiriah ataupun secara batiniah, itu menurut saya, Pak. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi kita patut salut juga dengan niatan dan komitmen dari Mas Yan ini, anak muda yang ternyata juga betul-betul komitmen dan totalitas dia di wilayah sini di Pedukuhan Bantarjo ini. Mas Yan juga sudah mulai membangkitkan kembali, menghidupkan kembali adat istiadat budaya yang selama ini mungkin kesana akan hilang. Dan lebih serius lagi, Mas Yan juga ketika mengajak masyarakat, memberikan pengertian kepada masyarakat tidak hanya berdasarkan kiro-kiro. Mas Yan kemudian tidak berani menyimpulkan sendiri, seperti ini. Tapi Mas Yan kemudian mencari ilmu di sumber budaya atau adat istiadat di Jogja ini langsung sumbernya dan menjadi pelantun bagi abdi dalam. Ya, tentunya sekali lagi kalau memang ingin memotivasi teman-teman semuanya juga akan seperti Mas Yan, silahkan. Ada peluang, silakan ada tata caranya kemudian untuk mendaftar menjadi abdi dalam. Dan tentunya tidak harus menjadi abdi dalam, karena tanpa menjadi abdi dalam pun kalau memang kita komitmen, masih ada abdi dalam yang bisa menjadi narasumber. Artinya kalau mau belajar sesuatu yang ada yang diajarkan di keraton atau yang ketemu Mas Yan. Temannya ini di Bantarjo, Bangun Tirto. Jadi dari Rumah Sakit Ageng Serang nanti ke arah barat sekitar 2 km. Ya, nanti bisa ketemu Mas Yan. Oke, sementara itu bincang-bincang kita kali ini dengan Mas Yan terkait dengan aktivitas beliau sebagai abdi dalam, banyak cerita, banyak ilmu yang dapat kita dapatkan. Semoga ini menginspirasi kita semuanya. Dan tetap ikuti video saya karena di video berikutnya nanti akan kita lihat salah satu hal yang saat ini sudah mulai dilupakan, tentang salah satu yang terkait dengan tata busana adat Jawa. Hal yang sederhana tapi tidak semua orang bisa melakukan. Ada satu, yaitu tentang penggunaan atau miru dan mengenakan kain jarik adat Jawa. Tetap ikuti di video saya selanjutnya. Demikian perjumpaan kita kali ini, dan jangan lupa selalu dukung channel saya agar semakin berkembang dengan klik tombol likes, berikan komentarnya di kolom komentar, kemudian share agar orang lain, teman-teman kita bisa mengikuti juga informasi ini. Dan jangan lupa ya, berikan subscribe-nya agar saya selalu bisa melakukan update dan semakin mengembangkan channel ini untuk kelestarian seni, budaya, adat istiadat yang ada di Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.